Kamu lagi ngapain sih? Ini loh, aku lagi mikirin tentang pelajaran yang diajarin ibu tentang peredaran darah. Kamu ingin tahu bagaimana sistem peredaran manusia dan organ-organ penyusun sistem peredaran darah manusia? Yuk kita bahas sama teman-teman yang lagi nonton. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kami akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia dan organ-organ penyusunnya. Pertama, kita akan mulai dari organ penyusunnya ya. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia ada dua, yaitu jantung sebagai organ penting dalam sistem peredaran ini, dan pembuluh darah, dan juga darah. Organ yang pertama yaitu ada jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Organ ini terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri kita loh friends. Umumnya, ukuran jantung kita itu sebesar kepalan tangan kita loh friends, atau memiliki berat mencapai 300 gram. Mari kita lihat bagian-bagian pada jantung yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Bagian yang pertama ada serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima aliran darah balik dari paru-paru. Yang kedua ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh kita ke jantung. Yang ketiga ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir ada bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah dari jantung kita ke seluruh tubuh. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Kamu tahu nggak sih pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah ada di seluruh tubuh manusia. Ibaratnya pembuluh darah seperti pipa yang menjadi tempat darah untuk mengalir jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada arteri, yang kedua ada vena. Mari kita lihat yuk bagaimana bentuk pembuluh darah arteri dan vena. Pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Pembuluh darah nadi memiliki dinding yang lebih tebal, kuat, elastis daripada pembuluh balik atau vena. Karena aliran pompa darah dari jantung cukup besar, sehingga pembuluh nadi bisa menahan tekanan darah pada awal peredaran darah. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh kita menuju jantung. Kebalikan dari pembuluh nadi, pembuluh vena lebih tipis karena hanya mengalirkan darah dari seluruh tubuh kita ke jantung. Nah, setelah mengetahui organ penyusunnya, teman-teman tahu nggak sih peredaran darah manusia itu ada apa aja? Benar, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yuk teman-teman kita bahas. Berdasarkan panjang jalur yang ditempuh peredaran darah manusia, dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Yuk teman-teman kita lihat bagaimana sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah bersih untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Darah bersih terus mengalir di sepanjang pembuluh nadi hingga akhirnya masuk ke pembuluh kapiler. Di dekat sel-sel tubuh pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran zat gas, oksigen, dan nutrisi. Dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, gas karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya akan keluar dari sel-sel tubuh setelah pertukaran tersebut. Darah bersih berubah menjadi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Darah kotor kemudian dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran yang berlangsung dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yuk teman-teman kita lihat bagaimana prosesnya. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor di serambi kanan yang akan masuk ke bilik kanan. Bilik kanan akan memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonais di dalam paru-paru. Terjadi pertukaran gas karbon dioksida dalam darah dengan gas oksigen kimia.
Darah kotor kembali menjadi darah bersih yang kaya akan oksigen. Darah bersih kemudian dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai sistem peredaran darah manusia. Terima kasih telah membagi waktunya untuk menonton video kami dan sampai bertemu lagi.